kita ketemu lagi dalam acara Items, informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Dan pastinya bersama aku Putri Andriana yang akan nemenin kalian selama kurang lebih 30 menit ke depan. Kalau biasanya di Items kita ngomongin soal jalan-jalan ya. Kita jalan-jalan online atau kita ngebahas soal destinasi wisata atau wilayah-wilayah di Indonesia maupun di luar Indonesia. Tapi episode kali ini kita agak belajar sedikit ya, soalnya kita mau membahas mengenai hewan endemik asli Indonesia. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh apa itu hewan endemik, kita bahas dulu soal endemisme. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, endemisme dalam ekologi itu adalah gejala yang dialami oleh organisme untuk menjadi unik pada satu lokasi geografi tertentu. Seperti pulau atau lungkang atau negara atau zona ekologi tertentu untuk dapat dikatakan sebagai endemik. Nah, suatu organisme untuk dapat dikatakan sebagai endemik harus ditemukan hanya di suatu tempat dan tidak ditemukan di tempat lain. Faktor fisik, iklim, dan biologis itu juga dapat mempengaruhi endemisme. Oleh karena itu, suatu hewan dapat dikatakan hewan endemik apabila spesies tersebut merupakan spesies asli yang hanya bisa ditemukan di sebuah wilayah atau daerah tertentu dan tidak ditemukan di wilayah lain. Beberapa ancaman terhadap wilayah dengan endemisme tinggi adalah penebangan hutan secara berlebihan, serta metode pembukaan lahan dengan cara membakar hutan. Nah, dua faktor tadi itu umumnya didapati pada negara-negara dengan populasi yang tinggi dan bisa diartikan suatu wilayah yang terserang suatu penyakit. Indonesia yang memiliki keanekaragaman hayati juga memiliki hewan endemik, di mana hewan-hewan endemik Indonesia itu sebagian besar masuk dalam kategori hewan langka, bahkan masuk kategori terancam punah. Maka dari itu perlu upaya untuk menjaga kelestarian dari satwa endemik Indonesia. Kalau kita kutip dari semarangkota.go.id, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk melindungi satwa asli Indonesia, yaitu yang pertama, melalui edukasi dan sosialisasi. Upaya konservasi satwa endemik yang terancam punah di Indonesia bisa juga dilakukan dengan memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat. Karena selama ini umumnya masyarakat tidak sepenuhnya tahu jenis satwa apa aja sih yang dilindungi oleh pemerintah. Nah, hal itu lantaran banyaknya jenis satwa yang dilindungi oleh pemerintah tersebut. Atau lebih spesifiknya, masyarakat yang harus mendapatkan edukasi dan sosialisasi ini adalah masyarakat yang tinggal di pesisir laut dan juga ada di sekitar hutan untuk tidak membunuh atau memburu satwa langka yang dilindungi tersebut. Ini aku setuju banget, khususnya buat masyarakat di wilayah tertentu ya. Tapi edukasi dan sosialisasi itu kan bukan hal yang mudah, meskipun pemerintah sudah melakukan beberapa hal, mungkin melalui pemerintah daerah atau melalui flyer, poster, dan segala macam gitu ya, tapi masih banyak masyarakat yang belum tahu. Nah, kalau menurutku karena sekarang ini di sosial media itu udah banyak influencer, mulai dari nano, mikro, sampai ke makro influencer. Nah, mungkin ini saran buat pemerintah bisa memanfaatkan influencer tersebut. Karena yang aku lihat sekarang itu kan orang-orang banyak yang mengakses sosial media dan secara tidak langsung itu mendapatkan informasi dari para influencer tersebut. Jadi siapa tahu dengan memanfaatkan jasanya gitu ya, akhirnya masyarakat jadi lebih teredukasi. Tapi ada cara lain lagi, yaitu dengan meningkatkan pelestarian lingkungan. Nah, ini tuh jadi langkah berikutnya yang penting untuk dilakukan dengan menjaga lingkungan. Ini penting karena banyak habitat fauna endemik yang rusak akibat ulah manusia atau dampak dari bencana alam. Masyarakat harus mendukung upaya yang dilakukan pemerintah maupun lembaga terkait yang sedang melakukan pelestarian lingkungan maupun satwa. Dengan cara memberikan dukungan secara moral dalam setiap kampanye yang dilakukan atau memberikan bantuan finansial. Jadi macam-macam sebenarnya caranya ya. Terus ada lagi yaitu dengan membuat penangkaran. Pembuatan penangkaran ini bisa menjadi upaya pelestarian karena satwa langka dapat memperoleh tempat berkembang biak. Jika satwa-satwa tersebut bisa berkembang biak dengan baik, maka populasinya pun akan terjaga. Terus ada cara lain lagi yaitu dengan membuat papan larangan. Papan larangan ini diperlukan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas perburuan.
Papan larangan juga biasanya dilengkapi dengan sanksi apabila terbukti melanggar peraturan tersebut. Biasanya papan tersebut ditemukan pada habitat dari satwa endemik. Terus selanjutnya itu kita sebagai masyarakat ya bisa turut membantu pemerintah dengan melaporkan pemburu satwa langka. Sebagai masyarakat, itu salah satu cara untuk berpartisipasi mencegah kelangkaan hewan endemik. Misalnya dengan melaporkan para pemburu satwa langka kepada pihak berwajib. Cara ini dilakukan untuk memberikan efek jerak kepada para pelaku. Aku setuju banget karena biasanya para pelaku yang pemburu ilegal ini atau hewan-hewan langka itu kepentingannya untuk kepentingan sendiri, biasanya untuk kepentingan bisnis atau kepuasan diri sendiri. Dan itu bukan kepentingan publik ya, jadi harus banget kita cegah. Kalau kita ngelihat ada pemburu liar langsung dilaporin ke pihak berwajib. Terus ada lagi cara lainnya, itu menghindari transaksi hewan langka. Selama ini kan banyak banget ya ditemukan transaksi satwa langka Indonesia di pasar gelap. Transaksi tersebut tentunya berdampak pada pengurangan populasi satwa langka. Oleh karena itu, apapun bentuk transaksinya dan berapapun hasil penjualannya, masyarakat harus menghindari perbuatan ini. Masyarakat juga harus sadar akan perbuatannya yang dapat mengancam kehidupan makhluk hidup lainnya. Apabila memang kita tidak sengaja mendapati pedagang hewan langka, sebaiknya segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena memang balik lagi hewan endemik itu kan makhluk hidup juga ya, harus kita jaga dan kita lestarikan. Itu salah satu kekayaan di Indonesia, bahkan bisa jadi daya tarik tersendiri. Tapi walaupun kita ngomongin soal pemburu gitu ya, terus penebang, sebenarnya masih banyak faktor lain yang menyebabkan hewan endemik ini jadi langka. Selain tadi karena faktor manusia, yaitu kan dia memburu atau kayak membakar habitat hewan itu juga bisa karena faktor iklim. Jadi kan kalau kita flashback ya, kayak kita belajar waktu SD, SMP, itu di beberapa ribu tahun yang lalu tuh kan banyak hewan-hewan ya, dinosaurus atau yang semacam burung-burung, itu udah banyak yang sampai sekarang langka. Karena apa? Karena adanya pergeseran iklim, dan itu juga dipengaruhi oleh faktor cuaca dari suatu habitat hewan tersebut. Jadi intinya sih sebenarnya gimana kita menjaga ya, kita ikut turut melestarikan. Yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat, sebagai manusia ya kita lakukan. Kalau faktor-faktor di luar itu kan itu kuasa Tuhan ya, kita nggak bisa ngatur, yang penting kita sudah berupaya. Tapi ini mungkin buat teman-teman yang tahu pengetahuan soal hewan-hewan endemik ini dan tinggal di habitatnya, memangnya maksudnya sekitaran habitatnya, coba diedukasi ke masyarakat sekitar. Aku khawatirnya mereka tidak niat untuk memburu atau mengambil, tapi karena ketidaktahuannya itu akhirnya secara tidak langsung menghabiskan populasi hewan-hewan endemik. Apalagi pemerintah tuh sekarang juga lagi gencar-gencarnya banget sampai buat peraturan ya, apa aja sih hewan-hewan yang harus kita lestarikan. Jadi buat teman-teman, kita sama-sama cari tahu, sama-sama sharing informasi gimana sih cara melestarikan hewan endemik dan apa saja itu. Tapi di segmen selanjutnya aku bakal kasih tahu nih hewan endemik asli Indonesia tuh ada apa aja sih, biar kita sama-sama tahu ya untuk melestarikan. Jadi buat teman-teman yang kepo, jangan kemana-mana, terus saksikan Items, informasi ke teman-teman milenial. Yeay, kita balik lagi tentunya masih dalam acara Items, informasi ke teman-teman milenial. Jadi teman-teman, kita lanjutin belajar lagi ya. Kita masih ngomongin soal hewan endemik di Indonesia. Kalau tadi di segmen pertama udah aku jelasin kenapa sih kita penting untuk melestarikan hewan-hewan endemik di Indonesia. Nah, di segmen ini aku bakal kasih tahu apa aja hewan endemik yang ada di Indonesia. Yang pertama ada elang Flores. Ini adalah salah satu jenis burung ya pastinya, dan termasuk dalam keluarga Accipitridae dan genus Nisaetus. Hewan endemik Indonesia ini tergolong burung yang berukuran besar dengan panjang tubuh sekitar 60 cm sampai 79 cm. Karakteristik elang Flores ini yaitu berkepala putih dengan garis-garis coklat kehitaman dan tidak ada perbedaan yang signifikan antara jantan atau betina dan yang dewasa atau muda. Hewan khas Indonesia satu ini terkenal dengan bulunya yang sangat halus dan hal ini yang membuat burung ini sangat diburu. Tapi sayangnya burung pemangsa spesies burung predator ini terancam punah dan populasinya saat ini diperkirakan tidak melebihi 250 ekor sehingga masuk
ke dalam daftar merah IUCN atau International Union for Conservation of Nature. Persebaran populasi hewan endemik asli Indonesia ini tidak hanya ada di Flores, tetapi meliputi Pulau Lombok, Sumbawa, Pulau Satonda, Rinca, dan Flores. Nah, buat kalian yang ingin berkesempatan bertemu dengan hewan ikonik asal Indonesia ini, Taman Nasional Gunung Rinjani bisa jadi destinasi yang kalian kunjungi. Terus selain elang Flores tadi ada juga burung cendrawasih yang berasal dari Papua. Secara etimologi kata cendrawasih ini berasal dari kata cendra yang berarti dewa dewi bulan dan wasih yang berarti utusan. Warga lokal ini menganggap burung ini adalah reinkarnasi peri yang terbang di sekitar hutan Papua. Ada sekitar 30 spesies cendrawasih di Indonesia dan 28 diantaranya bisa ditemukan di tanah Papua. Beberapa diantaranya seperti cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, dan cendrawasih merah. Tuh bahkan satu jenis cendrawasih aja macamnya banyak ya, saking beragamnya. Terus ada lagi yang gak kalah keren yaitu burung bidadari halmahera. Hewan endemik khas Indonesia ini adalah jenis cendrawasih yang berukuran sedang, sekitar 28 cm ya. Nah, burung ini tuh adalah burung endemik dari Kepulauan Maluku dengan 2 subspesies. Burung bidadari halmahera jantan ini memiliki mahkota yang berwarna ungu pucat dan mengkilat, kemudian di pada bagian dadanya itu berwarna hijau jamrud. Ciri yang mencolok dari jantan ini adalah 2 pasang bulu putih yang panjang yang keluar menekuk dari sayapnya. Salah satu kawasan yang menjadi habitat hewan khas Indonesia ini adalah Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata yang berada di Halmahera, Maluku Utara. Jadi kalau kalian pengen tahu wujudnya kayak gimana, silahkan datang ke Taman Nasionalnya ya. Terus ini masih seputar burung, ini ada burung jarak Bali. Sesuai dengan namanya, jalak Bali ini merupakan hewan endemik Indonesia yang hanya bisa ditemukan di Pulau Bali, tepatnya pada bagian barat Pulau Bali. Masyarakat setempat menyebutnya dengan nama curik putih atau curik Bali, yang kemudian jadi maskot Pulau Dewata. Kalau kita lansir dari indonesia.go.id, burung pengicau ini memiliki ciri surai atau jambul kepala putih dan bulu dominan putih dengan corak hitam di bagian sayap dan ekor. Dan mengingat populasinya yang kian sedikit, pemerintah menetapkan kawasan Taman Nasional Bali Barat ini sebagai tempat konservasi jalak Bali. Kegiatan konservasi yang dilakukan bersama antara pemerintah, swasta, dan perorangan juga telah berhasil menambah jumlah populasi jalak Bali, terutama di alam liar. Wow, ini spesial banget, ini keren ya. Konservasi bukan hanya mempertahankan, tapi justru bisa membudidayakan, jadi supaya makin tidak langka. Terus selanjutnya ada lagi burung maleo, di mana di Taman Nasional Lorelindo ini jadi habitat burung khas Sulawesi Tengah ini. Burung maleo ini merupakan satwa endemik yang tidak akan bisa ditemui di tempat lain di dunia. Fauna asli Indonesia ini memiliki bulu warna hitam dengan bulu bagian bawah yang berwarna merah muda keputihan. Kulit di sekitar matanya juga berwarna kuning serta paruhnya yang berwarna jingga keabuan dan memiliki tinggi sekitar 55 cm. Uniknya, burung maleo ini hanya bertelur sebutir dalam setiap musim. Hal itu juga yang membuat keberadaan satwa ini kian mengalami kepunahan. Terus selanjutnya ini yang jadi yang jadi ininya Indonesia gitu ya, khas Indonesia, yaitu komodo. Jadi komodo ini merupakan hewan asli Indonesia yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Kadal terbesar di dunia itu cuma bisa ditemui di habitat aslinya, yaitu di Taman Nasional Komodo. Menurut penelitian, komodo merupakan salah satu hewan purba yang sudah hidup sejak 4 juta tahun yang lalu. Komodo termasuk hewan buas yang berbisa dan cukup berbahaya. Selain karena besar tubuhnya yang mencapai 2-3 meter, perilakunya juga dikenal cukup agresif. Komodo juga punya air liur yang penuh bakteri bahaya, sehingga disarankan untuk tetap menjaga jarak dan cukup mengamati komodo dari kejauhan. Terus selanjutnya ini ada orangutan. Sebagai hewan endemik, Indonesia ini memiliki 3 spesies orangutan, yaitu orangutan Sumatera, orangutan Kalimantan, dan orangutan Tapanuli. Sebagai hewan endemik Sumatera, populasi orangutan Sumatera
ini memiliki ciri khas warna bulu coklat kemerahan dan dinyatakan berstatus kritis punah. Berstatus kritis punah ya. Nah, hal ini sama dengan orangutan Kalimantan yang merupakan hewan endemik Kalimantan yang populasinya juga semakin hari terus menurun dan terancam punah. Sementara orangutan Tapanuli ini masuk dalam spesies baru dari hewan endemik Sulawesi berstatus sangat terancam punah. Ini aku sedih banget sih kalau sampai orangutan itu punah, karena menurutku itu adalah salah satu hewan yang lucu dan karakteristiknya itu kan kayak hampir kayak manusia ya. Dia tuh juga punya emosional dan cara berekspresi, jadi sedih banget sih kalau sampai punah. Mudah-mudahan ada yang bisa membudidayakan ya, jadi tidak punah dan terus jadi banyak jumlahnya. Terus selanjutnya ini yang serem tapi juga masuk dalam hewan endemik, yaitu harimau Sumatera. Seperti namanya, jenis harimau ini menjadi hewan endemik Sumatera dan menghuni Pulau Sumatera. Harimau Sumatera ini adalah subspesies harimau terkecil di dunia dengan panjang maksimal 2,4 meter dan bobot 118 kg. Selain itu, menurut National Geographic Harimau Sumatera ini memiliki warna oranye yang lebih gelap dibandingkan subspesies harimau lainnya. Sayangnya, harimau yang unik ini sudah terancam punah karena kehilangan habitat. Mereka juga kerap diburu maupun dibunuh oleh masyarakat karena memasuki pemukiman. Laman IUCN ini juga menyebut bahwa diperkirakan hanya sekitar 400 ekor yang tersisa di alam bebas. Duh, sedih banget ya, tapi bingung juga karena kalau dia berkeliaran juga cukup membahayakan masyarakat gitu. Terus ini selanjutnya ada gajah Sumatera. Pulau Sumatera ini kan juga menjadi rumah ya bagi subspesies gajah terkecil, yaitu gajah Sumatera. Ini kenapa dibilang kecil? Karena panjang mereka tuh hanya mencapai 6 meter dengan tinggi 3,2 meter dan berat hingga 4 ton. Mereka juga unik karena jantannya itu memiliki gading yang pendek, sedangkan betinanya lebih pendek lagi, bahkan sampai kadang-kadang tuh nggak kelihatan gitu. Nah, Animalia ini menyebut bahwa dalam 25 tahun terakhir populasi gajah Sumatera ini telah berkurang hingga setengahnya. Sementara persebaran mereka pun sudah berkurang sebanyak 69%. Penyebabnya itu adalah kehilangan habitat, perburuan, maupun konflik dengan manusia. Terus ada lagi selanjutnya ini yang gak kalah terkenal, yaitu badak Sumatera. Tidak hanya harimau dan gajah, spesies badak terkecil di dunia pun ada di Pulau Sumatera. Badak Sumatera tumbuh hingga 4 meter dan bobot 950 kg. Mereka merupakan satu-satunya spesies yang tersisa dari genus Dicerorinus, dan mereka juga terbilang unik karena tubuhnya yang berambut dan merupakan satu-satunya spesies badak Asia yang punya 2 cula. Terus kalau kita lansir dari laman World Wildlife itu menyebut bahwa sebenarnya dulu badak Sumatera ini tersebar hingga ke kawasan Himalaya Timur dan India, bahkan menyebar juga ke Myanmar, Thailand hingga Vietnam dan China. Namun karena kehilangan habitat akhirnya membuat populasi mereka tinggal tersisa di Pulau Sumatera dan sedikit di Kalimantan. Wow, ternyata kita punya hewan endemik yang keren-keren banget. Ya, harus kita lestarikan, tapi yang sedihnya ini ternyata banyak juga hewan endemik Indonesia yang sudah punah. Nah, aku bakal kasih tahu ya ke kalian apa aja sih hewan endemik Indonesia yang sudah punah. Tapi aku mau break dulu, kita balik lagi di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Items, informasi ke teman-teman milenial. Hai teman-teman, kita kembali lagi masih dalam acara Items, informasi ke teman-teman milenial, dan kita akan ngelanjutin pembahasan soal hewan endemik yang ada di Indonesia. Ternyata masih banyak lagi ya. Aku bakal jelasin satu-satu dengan detail. Selanjutnya ada lagi nih hewan endemik di Indonesia, yaitu badak Jawa atau yang biasa kita sebut badak bercula satu. Ini adalah salah satu spesies satwa liar yang terlangka di Indonesia. Sebab spesies badak Jawa ini diperkirakan hanya tersisa tidak lebih dari 74 ekor. Jadi masuk salah satu hewan yang terancam punah. Kemampuan reproduksi yang rendah ditambah aktivitas perburuan badak Jawa ini dilakukan untuk diambil culanya, itu adalah penyebab utama kenapa badak bercula satu ini sekarang menjadi langka.
Hewan eksotis ini juga sedang berada dalam program konservasi intensif secara in situ di Taman Nasional Ujung Kulon. Pada September 2020 lalu, Taman Nasional Ujung Kulon mengkonfirmasi keberadaan 2 ekor bayi badak yang membawa harapan akan terjaganya kelestarian populasi badak Jawa. Wow, ini salah satu good news banget ya, mudah-mudahan hewan-hewan lainnya bisa segera dikonservasi supaya tidak jadi punah. Terus selanjutnya ada lagi nih owa Jawa yang merupakan salah satu jenis primata di Indonesia. Spesies ini tersebar di Pulau Jawa, tepatnya di bagian Provinsi Jawa Barat dan Banten. Nah, selanjutnya ada owa Jawa yang merupakan salah satu jenis primata di Indonesia. Spesies ini tersebar di Pulau Jawa, tepatnya di bagian Provinsi Jawa Barat dan Banten. Tapi sayangnya spesies ini juga merupakan spesies yang dilindungi. Satwa liar ini terkenal akan suara lolongannya yang khas dan terkenal nyaring. Menurut peneliti, suaranya dapat terdengar hingga 1 km jauhnya. Lolongan ini biasanya digunakan untuk berkomunikasi dengan owa Jawa lainnya. Terus ada lagi surili Jawa, ini merupakan primata asli Indonesia lainnya yang dilindungi karena terancam punah. Primata unik ini juga merupakan salah satu primata yang cukup dikenal di Jawa Barat. Jenis satwa liar ini tersebar di Jawa Barat dan Banten. Satwa pemakan tumbuhan, dedaunan, bunga, dan biji-bijian ini saat ini sudah tidak tersisa banyak. Sekarang populasinya hanya tersisa sekitar 2.500 ekor. Oleh karena itu pemerintah segera mengeluarkan berbagai kebijakan untuk segera melindungi dan melestarikannya. Terus masih ada lagi yaitu macan tutul Jawa yang merupakan salah satu satwa predator yang terancam punah di Indonesia. Jenis satwa ini adalah subspesies dari macan tutul biasa. Oleh masyarakat di Pulau Jawa, macan tutul Jawa ini kadang disebut juga macan kumbang. Macan tutul Jawa saat ini berada di ambang kepunahan. Pada tahun 2008, itu tercatat jumlah populasi macan tutul Jawa tidak lebih dari 250 ekor. Dan menurut para ahli dan pejabat pemerintah, penyebab berkurangnya populasi macan tutul Jawa ini adalah berkurangnya habitat alaminya di hutan. Nah, kalau udah faktornya karena hilangnya habitat nih kayaknya agak susah ya. Meskipun dikonservasi, mungkin nanti ketika dia balik ke habitatnya ya akan punah lagi gitu. Kecuali memang faktor lainnya kayak diburu atau penebangan hutan dan segala macam. Terus selanjutnya ada lagi nih beruk mentawai. Ini adalah beruk endemik Kepulauan Mentawai di sebelah barat Pulau Sumatera. Beruk ini juga disebut beruk pagai karena terdapat di Pulau Pagai Utara dan Pagai Selatan. Namun mereka sebenarnya juga ada di Pulau Sipora dan Siberut. Oleh penduduk setempat mereka kerap disebut bokoi karena mungkin itu bahasa khasnya gitu ya. Beruk Mentawai ini juga memiliki ciri khas yaitu kantong di pipi tempat menyimpan makanan. Ada 2 subspesies beruk ini yaitu Macaca pagensis yang berwarna coklat dan Macaca pagensis siberu yang warnanya itu lebih gelap. Jadi kalau buat membedakan spesiesnya itu bisa dilihat dari warnanya. Terus selanjutnya ini ada lagi ya yaitu kucing merah. Seperti namanya ya, kucing merah ini memiliki bulu berwarna coklat kemerah-merahan. Mereka ini adalah hewan endemik Pulau Kalimantan. Itu sebabnya mereka juga disebut sebagai kucing Kalimantan. Kucing ini sangat pemalu hingga membuat ilmuwan sulit mempelajarinya. Tapi kalau kita kutip dari laman Wildcat Conservation, ukuran kucing ini itu sedikit lebih besar dari kucing rumahan. Panjang hingga ke ekornya itu sekitar 90 cm. Mereka juga termasuk spesies yang terancam punah. IUCN memperkirakan jumlah mereka di alam bebas itu tinggal sekitar 2.200 ekor saja. Padahal lucu ya, kucing merah biasanya kita ngeliat kucing oranye, hitam, putih, tapi ini ada kucing merah. Terus selanjutnya ada lagi anoa. Ini adalah hewan yang berasal dari Sulawesi Tenggara dan terdapat 2 spesies yaitu anoa pegunungan dan anoa dataran rendah. Hewan ini termasuk ke dalam golongan lembu kecil dengan panjang tubuh sekitar 122 sampai 153 cm dan dengan tinggi sekitar 75 cm. Umumnya bulu pada pejantan lebih gelap dibandingkan betina. Baik pada anoa jantan maupun betina ini memiliki tanduk yang sudutnya mengarah ke belakang.
Bayi anoa yang dilahirkan pada sekali reproduksi itu hanya 1 ekor. Sehingga inilah salah satunya penyebab hewan endemik khas Indonesia ini menjadi langka dan dilindungi. Terus ada lagi nih, selanjutnya itu monyet hitam Sulawesi. Ini adalah hewan endemik dari Sulawesi Utara yang juga punya nama lain, yaitu yaki. Monyet ini dikenal dengan kepintarannya dan tubuh yang dipenuhi bulu serba hitam, lengkap dengan jambul kepala serta warna merah muda kemerahan di bagian bokongnya. Lucu banget gak sih? Nah, monyet hitam Sulawesi hidupnya ini di hutan tropis yang berada dalam kawasan cagar alam Tangkoko. Terus masih ada lagi, ya ampun banyak banget ternyata ya. Ini selanjutnya ada kura-kura berleher ular Pulau Rote. Ini ada banyak ya jenis kura-kura berleher ular di dunia, tapi spesies yang satu ini tuh asli endemik Indonesia. Sesuai namanya, kura-kura ini hanya hidup di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Mereka ini adalah kura-kura air tawar dengan habitat rawa dan danau. Selain lehernya yang panjang, mereka sebenarnya nggak jauh beda dengan kura-kura lainnya. Tapi keunikan lehernya itu membuat mereka kerap diburu untuk dijadikan hewan peliharaan. Menurut IUCN alias Uni Internasional, ini katanya untuk konservasi alam, status konservasi mereka saat ini tergolong kritis. Terus masih ada lagi selanjutnya biawak tak bertelinga. Kalian pasti udah pernah ngeliat biawak kan, tapi biawak yang satu ini tuh beda. Biawak tak bertelinga ini tergolong spesies baru karena ditemukan pada tahun 2008. Meskipun begitu, biawak ini sebenarnya pantas disebut fosil hidup karena masih berkerabat dengan Cerminotus, sejenis biawak purba yang hidup 70 juta tahun lalu. Bukan 70 tahun ya, 70 juta bahkan. Nah, biawak ini endemik Pulau Kalimantan dan tidak ada di tempat lain. Sesuai namanya, mereka itu tidak memiliki lubang telinga, tapi bukan berarti mereka tidak bisa mendengar. Mereka sangat suka air dan biasa menyelam hingga berjam-jam lamanya. Aduh, dari penjelasan ini aku tuh jadi paham ya, ternyata hewan endemik itu bukan hanya satu jenis ya, misalnya monyet, macan, harimau, bahkan mereka tuh kalau di breakdown gitu ya ada jenisnya tuh macam-macam dan ini sayang banget kalau sampai punah ya. Jadi sebenarnya atau bisa dibilang hewan endemik di Indonesia ini banyak, tapi kalau tadi dari penjelasan aku itu hampir semuanya punah dan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya. Jadi kita sama-sama semangat bantu melestarikan, atau kalau kalian yang emang pengen ngeliat langsung itu kalian bisa ke Taman Nasional terdekat, bukan terdekat sih ya, maksudnya Taman Nasional di deket habitat si hewan-hewan itu. Aku sih jujur dari aku cerita tadi aku tuh jadi makin penasaran, kayaknya hampir semua tuh kayaknya hampir belum pernah aku temuin kecuali orangutan mungkin ya. Kalau komodo itu kan udah biasa, bahkan saat ini tuh sampai ada Taman Nasional Komodo. Nah, aku tuh berharap semoga hewan-hewan lainnya selain komodo itu ada taman nasional lagi yang bisa jadi tempat penangkaran atau tempat konservasi ya. Bahkan mungkin akan lebih baik kalau bisa jadi potensi wisata dan jadi potensial ekonomi di wilayah tersebut kayak Taman Nasional Komodo. Jadi kita sebagai generasi milenial sama-sama support, bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas kita juga sebagai masyarakat Indonesia untuk turut melestarikan hewan endemik yang ada di Indonesia. Jadi gitu teman-teman. Itu sekian informasi yang bisa aku sharing buat teman-teman soal hewan endemik di Indonesia. Tapi aku bakal sharing informasi lainnya tapi di episode lainnya ya. Jadi buat teman-teman, kita ketemu lagi ya tentunya hanya di Items Informasi ke teman-teman milenials hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Dadah.